Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah SPD. Unit kerja saya di MTS Maharib NU 9 Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan kedua di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2332620045. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Maharib NU 9 Pende, Kecamatan Kersana pada kelas 7C dengan materi perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pada pembelajaran hari ini bisa lancar, kalian bisa menambah ilmu pengetahuan ya, sehingga kamu pulang membawa ilmu. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi ya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Lin? Sandra Alif. Kenapa Sandra Alif? Sakit. Kita doakan semoga Sandra Alif bisa sembuh, segera sehat sehingga bisa berangkat sekolah seperti sedia kala. Materi yang kemarin yang sudah kita ajarkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, masih ingat sifat-sifat Allah apa saja? Coba, apa saja? Wujud, Qiyam, maqam, mulakatul, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, muta'aliman. Pembelajaran kali ini ya, kita pada materi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, tentang kisah Nabi Sulaiman. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan menyaksikan video yang mengisahkan tentang meneladani kisah dari Nabi Sulaiman. Nah, nanti kalian menyaksikan video tersebut ya, saksikan dengan baik. Nanti setelah itu nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Ya, makanya perhatikan dengan baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita akan meneladani ya
menjelaskan bagaimana keteladanan kisah tentang Nabi Sulaiman. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini metode yang akan digunakan adalah metode discovery learning. Ya, pada discovery learning ini nanti ya kalian akan melihat video yang kemudian nanti pada kesimpulannya ya kalian akan menemukan dari apa yang nanti ditayangkan dalam video tersebut berupa kesimpulan. Nah, perhatikan anak-anak, sebelum ibu memutarkan video, ya ibu akan membagikan tugas kelompok dulu. Ya, nanti ketika kalian menyaksikan video itu kalian perhatikan dengan baik. Lalu pertanyaan yang ada di sini di tugas kelompok ya kalian isi. Ya, nanti bisa diskusi bareng-bareng. Setelah itu kita sudah selesai, ya kalian tulis nama kalian, kelompoknya siapa saja, lalu resume ceritanya bagaimana, lalu peran tokoh di sini apa saja, kalian tuangkan di sini. Ya, nanti dari masing-masing kelompok bisa mewakili 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan ditulis, nanti namanya bisa di belakang. Bisa merapat sini ya? Silakan satu kelompok satu. Nah, bisa ini? Udah bagian semua ya? Udah bagian semua? Ya. Sekarang guru putarkan videonya. Mereka yang berbahagia adalah yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Seberat apapun bebanmu, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuanmu. Oke sobat, ada cerita menarik yang akan meningkatkan energimu dan menguatkan mentalmu setelah yang satu ini. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan kusam. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menyusahkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar sang kakek bijak. Pahit sekali, jawab anak muda itu sambil pasang muka penasaran. Kakek bijak tersenyum, lalu ia mengajak tamunya berjalan-jalan di hutan sekitar rumahnya. Sang kakek bijak dan pemuda itu berjalan berdampingan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah telaga yang tenang. Kakek bijak itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, sang kakek mengaduk air telaga sehingga sebagian airnya muncrat membasahi wajah anak muda itu. Sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah, ujar sang kakek. Anak muda itu menuruti apa yang diminta Pak Tua. Ia segera meminum beberapa teguk air telaga. Begitu anak muda itu selesai meneguk air telaga, sang kakek bijak berkata lagi, bagaimana rasanya, Cu? Kata sang kakek. Segar sekali, kakek, kata anak muda itu. Apakah engkau bisa merasakan garam di dalam air itu, Cu? Tanya sang kakek. Tidak, Kek, jawab si anak muda. Dengan bijak sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya.
Ia menepuk-nepuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadap-hadapan dengan gaya posisi bersimpuh di samping telaga. Anak muda, dengarkanlah ucapanku. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti segegan garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu anak muda, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu tergantung dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung pada hati kita anak muda. Jadi ketika engkau merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa engkau lakukan untuk mengatasinya, yaitu lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Sambil sang kakek legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan mengelusnya. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kolbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Ingatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya. Nah ya, itu tadi kalian sudah menyaksikan video. Gimana videonya, bagus? Ya, dari hasil video tadi kan Bu Guru sudah membagikan ya lembar diskusi. Ya, silakan kalian isi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar diskusi tadi. Ya, silakan kalian isi. Ya, silakan mulai dari sekarang. Bu Guru kasih waktu 10 menit cukup ya. Silakan 10. Ya, silakan. Mana kartu lagi? Ditulis aja kan. Ditulis sama nama kamu. Gimana? Udah selesai? Udah. Ya, 10 menit cukup ya. Nah, setelah selesai silakan kalian masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Untuk kelompok 1 saya persilahkan untuk maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dari video yang kami lihat tadi bisa disimpulkan beberapa hal antara lain. 1. Seberat apapun beban, percayalah bahwa semua itu tidak melebihi batas kemampuan. 2. Pada video tersebut bertemakan seseorang segenggam garam. Pada video tersebut menceritakan seorang pemuda yang sedang direndungi
dilemparkan ke danau, maka rasanya akan beda. Begitulah juga dengan masalah yang dihadapi pemuda tersebut. Jika kita meluaskan hati mereka, maka masalah seberat apapun akan terasa ringan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah satu, kepahitan yang kita rasakan tergantung dari wadah yang kita miliki. Dua, kepahitan tergantung dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Tiga, jika kita dirundung masalah seberat apapun, maka kuncinya adalah lapangkanlah dada dan menerima semuanya. Luaskan hati untuk menerima kepahitan. Empat, hati adalah wadah tempat kita menampung semuanya. Lima, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah hati seperti danau yang bisa merubah pahitnya garam menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Ya, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa tadi kelompok 1 yang diwakili Elis sama Nia yang sudah mewakili kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Kemudian selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Saya persilakan untuk mewakili kelompoknya presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dari tontonan video yang kami tonton tadi bisa kami simpulkan kisah keteladanan tentang pemuda dan si kakek yang bijaksana. Ada seorang pemuda yang sedang punya banyak masalah yang kemudian datang kepada seorang kakek untuk menceritakan masalah dan meminta solusi dari masalah tersebut. Si kakek yang bijaksana itu dengan sabar mendengarkan cerita pemuda tersebut dan memberikan nasihat bahwa semua masalah ada jalan keluar. Si kakek mengutarakan garam yang dimasukkan ke gelas dan garam yang dimasukkan ke dalam. Garam yang dimasukkan ke gelas akan terasa pahit, sedangkan garam yang dimasukkan ke danau tidak terasa pahitnya. Air tetap sekali, semua itu tergantung dari keluasan tempat. Begitu juga dengan hati kita, kalau kita bisa bertapang dada dengan masalah yang kita hadapi, maka masalah sebesar apapun akan terasa ringan. Semua masalah ada jalan keluarnya, kita tidak boleh putus asa. Adapun perilaku tokoh yang ada dalam video pembelajaran adalah 1. Si kakek yang sabar dan bijaksana. 2. Pemuda yang punya masalah tetapi berusaha mencari jalan keluar. Keteladanan sifat Nabi Sulaiman yang ada dalam video adalah pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah yang berat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari tayangan video yang kami tonton tadi, bisa kami simpulkan kisah teladan tentang pemuda dan si kakek yang bijaksana. Ada seorang pemuda yang sedang punya banyak masalah yang kemudian datang kepada seorang kakek
untuk menceritakan masalahnya dan meminta solusi dari masalah tersebut. Si kakek yang bijaksana itu dengan sabar mendengarkan cerita pemuda tersebut dan lalu memberikan nasihat bahwa semua masalah ada jalan keluarnya. Si kakek mengumpamakan garam yang dimasukkan ke gelas dan garam yang dimasukkan ke danau. Garam yang dimasukkan ke gelas akan terasa pahit, sedangkan garam yang dimasukkan ke danau tidak terasa pahitnya. Air tetap segar, semua itu tergantung dari keluasan tempat. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita bisa berlapang dada dengan masalah yang kita hadapi, maka masalah seberat apapun akan terasa ringan. Semua masalah ada jalan keluarnya. Kita tidak boleh putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dari video yang kami lihat tadi bisa disimpulkan beberapa hal antara lain. 1. Seberat apapun beban, percayalah bahwa semua itu tidak melebihi batas kemampuan. 2. Pada video tersebut bertemakan segenggam garam. Pada video tersebut menceritakan seorang pemuda yang sedang dirundung masalah yang kemudian datang ke rumah seorang kakek untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Kakek pun dengan bijaksana mendengar keluhan hati pemuda tersebut. Si kakek mengibaratkan garam yang dimasukkan ke gelas dan garam yang disebarkan ke danau, maka rasanya akan beda. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi pemuda tersebut. Jika kita meluaskan hati, maka masalah seberat apapun akan terasa ringan. Satu hal dari cerita tersebut adalah kepahitan yang kita rasakan tergantung daripada daging hati. Kepahitannya tergantung dari perasaan tempat kita menekan segalanya. Jika kita dirundung masalah seberat apapun, maka solusinya adalah lapangkan dada dan menerima semua. Luaskan hati untuk menerima kepahitan. Hati adalah wadah tempat kita menampung semuanya. Jangan jadikan hati seperti gelas. Wajah hati seperti danau yang bisa berubah baik garam menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang tadi sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan. Ya, dari hasil presentasi tadi luar biasa, ya, bisa menyampaikan apa yang sudah mereka saksikan di video. Yang pertama, pesan moral ya dari video tersebut bahwa semua manusia pasti punya masalah, tapi kita tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Ya, kepahitan yang kita rasakan tergantung dari wadah yang kita miliki. Ya, jadi misal kita punya masalah, ya, tergantung dari cara kita menyikapinya. Ya, cara kita menyikapinya, kalau kita berlapang dada, insya Allah apa masalah sebesar apapun maka akan terasa apa? Ringan. Ya, Lin, tanya apa, Lin? Saya mau nanya, bisa disebutkan kembali mukjizat Nabi Sulaiman itu apa saja? Oh iya, kemarin beberapa waktu yang lalu guru sudah menjelaskan tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Barangkali ada yang masih mengingat apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Satu, apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan hewan. Satu, bisa berbicara dengan hewan. Yang kedua, bisa mengendarai angin. Yang ketiga, menguasai jin. Ya, itu diantara 3 dari mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, seperti itu. Yang lagi ada nggak?
tugas yang nanti kalian kerjakan secara individu ya. Nanti kalian mengerjakan ada beberapa soal, silakan nanti kamu dijawab di lembar apa kertas tadi ya. Disilang pilih A, B, C atau D. Seperti itu ya. Anak-anak, ini ada soal pilihan ganda ya, kamu bisa jawab 5 soal ini, pilih A, B, C atau D. Tulis namanya. Ya silakan diisi. Tulis namanya. Nama. Silakan tulis namanya. Pilih A, B, C atau D. Dan silakan dikerjakan. Anak-anak udah selesai mengerjakan soalnya? Ya, kalau sudah, silakan bisa dikumpulkan. Bisa dengan. Terima kasih atas apa yang sudah kalian kerjakan dan guru koreksi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini apa saja? 1 bahwa manusia itu pasti punya masalah. Ketika punya masalah nggak boleh putus asa, ya nggak boleh putus asa. Semua pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu ya. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Mari kita tutup pembelajaran